ke program yaitu program Sabu. Sapoe Sarebu. Mengikhlaskan harta kita untuk membangun masjid, Allah akan menciptakan rumah kita di surga, Ustaz. Ini hal yang luar biasa. Dah, saya mengajak hal itu untuk warga Keraton dengan menginfakkan kaleng sabu, sapoe sarebu. Tidak terasa tapi manfaatnya luar biasa. Ya, salah satunya juga ada yang tampil di Indosiar juga. Kemarin ikut tampil juga di Algomidi. Luar biasa itu. Kegiatan Majelis Talim ini saya siapkan waktu untuk saat ini, yaitu 2 kali dalam 1 bulan. Oh, dalam 1 bulan kan ini ada 4 minggu nih. Iya. Iya. Kenapa cuma 2 pekan saja yang diperuntukkan ngaji di Algomidi? Iya. Jadi 2 pekan ini sebenarnya sih saya juga pengennya 4 ya. Iya. Masjid dan musola itu saat ini ada kebijakan dari Kementerian Agama harus terdaftar di SIMAS. Mari kita sama-sama tingkatkan ibadah kita ya. Mari kita sama-sama berupaya berpikir bagaimana caranya kita berbuat baik. Bertemu lagi di podcast. Tepuk tangan. Aduh, alhamdulillahirabbil alamin. Berkah-berkah ini saya ditemani Pak Untung Subagja, ya, selaku Ketua DKM Masjid Jama'an Algomidi Keraton. Iya. Juga selaku Wakil Ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia, Desa Pancawati, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang. Nah, ini berarti kalau bicara masjid, ya bicara masjid dan musola tentunya ya, Pak Untung. Iya. Ini Pak Untung ya langsung akan kita bahas di sini. Nah, ini sehat Pak Untung ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Untung, ini kan Pak Untung selain wakil DMI atau wakil ketua Dewan Masjid Indonesia juga menjadi ketua DKM Masjid Jama'an Algomidi Perumahan Keraton. Nah, ini arah pembangunan ya untuk Masjid Jama'an Algomidi ini, masjidnya warga Keraton tentunya yang sangat jamaah dan masyarakat cintai tentunya. Insya Allah. Ya. Amin. Gimana Pak Untung? Cukup menarik sebenarnya. Suatu hal yang harus saya syukuri tentunya, karena tidak mudah ketika kita mencoba menghijrahkan diri kita maksimal mungkin apa yang harus kita lakukan saat kita di masjid. Ya, mudah-mudahan berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan untuk kita semua. Amin. Khususnya pada diri saya dan keluarga saya. Nah, pada kesempatan ini, di kesempatan yang baik tentunya saya terpilih untuk melanjutkan kedekaeman di Masjid Jama'an Algomidi. Ini tentunya hal yang luar biasa ya, hal yang baru tentunya buat saya, amanah yang benar-benar anugerah dan saya harus maksimal, Ustaz. Sebenarnya kalau untuk di Keraton sendiri, Masjid Jama'an Algomidi ini kami punya progres yang cukup jelas ya. Artinya dari pembentukan DKM pertama hingga saat ini kita punya progres yang jelas, terutama terkait masalah pembangunan masjid. Ya, kami sudah memiliki gambar, ya, kami sudah membuat gambar yang dari awal sampai terbentuknya gambar masjid yang sebenarnya itu kita sudah buat, Ustaz. Jadi sudah terencana sebenarnya. Desain dari awal kita berembuk dengan beberapa kepengurusan yang sebelum saya tentunya yang di waktu itu ya. Nah, sampai
melahirkan satu gambar yang memang disepakati oleh semua para tokoh waktu saat itu hadir ya. Kebetulan saya angkatan kedua nih Ustaz di periode kedua. Nah masjid itu dibuat secara tahapan-tahapan yang memang terstruktur ya. Seperti yang kita lihat saat ini yang sudah terbentuk itu ada pembangunan tempat wudhu ya. Tempat wudhu iya. Toilet yang alhamdulillah tampilannya juga sudah sesuai dengan settingan yang dari awal dari gambar ya. Dilanjut juga dengan pemagaran masjid, itu memang perlu ya, di samping untuk keamanan para jamaah, kami juga harus membuat benteng masjid yang memang menjadi batasan. Ya maklum kita di perumahan memang harus jelas pembatasan wilayahnya. Nah jadi tahapan ini baru sampai di outdoor itu pembuatan tempat wudhu, dilanjutkan dengan ada pembuatan pemagaran ya baru sampai di 80% ya. Nah tinggal nanti kita finishkan sampai di 20%-nya. Selanjutnya juga kita sudah membuat paving block di halaman parkir yang kita lihat alhamdulillah sudah luas. Ya dalam paving blocknya sudah tertata dengan baik pertamanannya, tinggal halamannya Ustaz. Halamannya ini perlu kita ratakan kembali. Ya mudah-mudahan dengan beberapa dukungan program-program ya, dengan penciptaan program-program yang kami miliki dan didukung oleh warga dan jamaah khususnya warga The Keraton, ini bisa terrealisasi. Dan kami juga tidak pernah mentargetkan harus kapan selesai, tapi setidaknya ada wacana ya, ada harapan bahwa masjid kita nih di The Keraton ini seperti ini. Mungkin seperti itu Ustaz ya. Dan yang lainnya juga saat ini sudah mulai pembuatan gapura ya, gapura serambi masjid, serambi area depan ya. Ya area depan ya, area depan nanti penampilan view masjidnya itu waduh sangat luar biasa kalau itu sudah jadi. Ya di depan nanti dilengkapi dengan neon sign yang bertuliskan Masjid Jami Zaman Al-Ghumidi Perumahan The Keraton. Wah ini sudah ada brandnya kalau seperti itu Ustaz. Ya, mudah-mudahan ini cepat terrealisasi. Iya amin. Begitu Ustaz. Ya. Sebenarnya desain masjid ini dalam setiap banner baliho yang kita bikin ya, spanduk dalam PHBI dan lain-lain, bahkan kalender pun ini selalu kita pampang nih Al-Ghumidi nanti kedepannya akan seperti ini. Betul Ustaz. Iya. Dan itu lengkap sampai tebal, bener ya pokoknya. Iya. Itu ada sekitar 80 halaman ya, dari mulai pondasi ya, gambar pondasi, gambar pintu, gambar instalasi listrik, pengembangan ke depannya, karena memang nanti itu ada ruang penuh dengan ruang kajiannya juga, majelis taklimnya juga ada pendidikannya juga, dakwahnya juga nanti akan tersendiri Ustaz, ada itu sebenarnya. Ya, ruang takmirnya juga ada. Malah kami berpikir di masjidlah yang jadi akan menjadi sentral kegiatan warga The Keraton. Jadi mungkin ya kedepannya kami berharap teman-teman di lembaga yang lain yang ada di perumahan ini, khususnya di The Keraton ini bisa menjadikan sentral kegiatan nanti masjid, seperti ada BUK ya. Ya ayo kita bersama-sama kumpul di masjid. Kita bisa buat ruang kesekretariatan bersama-sama. Dan parkirnya juga kan cukup luas. Iya. Ya harusnya ini ya jamaah ataupun masyarakat sekitar ya melihat dan akan memiliki masjid desain model yang nyaman ya, yang indah, yang luar biasa. Harusnya ini menjadi giroh juga nih, stimulus yang baik untuk terus bahu membahu untuk membangun dan sampai mencapai apa yang kita harapkan ataupun para jamaah sekalian inginkan juga ya. Betul. Karena memiliki sarana ibadah yang
enak, yang nyaman, yang ya kalau ibarat kita bisa renovasi rumah juga mewah, ya masjid ya harus bisa harus lagi, lebih mewah lagi. Tapi sampai saat ini nih Pak Untung, perubahannya pun saya rasa udah mulai peningkatan, seperti AC-nya juga kita udah pakai berapa AC Pak Untung? Itu ada total ada 7 AC dari 8 AC yang kita rencanakan ya. Satu AC-nya 2 PK. Satu AC-nya 2 PK. Iya. AC 2 PK, dan juga untuk indoornya kita sudah dilengkapi dengan karpet ya, yang alhamdulillah sudah ada 4 sub. Ya, insya Allah ini juga mendukung kenyamanan jamaah pada saat melaksanakan sholatnya. Ya mudah-mudahan dengan momen ini kami dan saya juga mewakili teman-teman di kepengurusan DKM mengajak semua jamaah ikut bahu-membahu sebisa mungkin kita bersama-sama untuk membangun masjid sesuai dengan set plan yang sudah kita rencanakan. Nah, berarti programnya apa Pak Untung? Maksudnya program untuk pembangunan masjid kita ini apa yang sudah diterapkan nih? Ya, jadi kalau untuk tentunya kita punya cara ya. Iya. Bagaimana caranya kita bisa memuluskan tujuan kita untuk membangun masjid sehingga sampai jadi sesuai dengan gambar yang kita sepakati. Kami ada program Masjid Jamal Al-Ghamidi itu memiliki program, yaitu program sabu. Sapoe Sarebu. Sapoe Sarebu. Jadi programnya itu Sapoe Sarebu. Tapi bukan berarti memaksakan orang untuk infak sampai 1.000 tidak juga. Jadi nama istilahnya itu programnya program sabu. Infak sabu, Sapoe Sarebu. Tapi memang ini harus diketahui semua jamaah atau diketahui oleh semua warga yang di perumahan The Kraton ya. Karena dengan program ini cara kami untuk bersama-sama mengajak saudara-saudara kita semua ini untuk sama-sama membangun masjid. Ya. Program ini didukung dengan penyebaran kaleng. Ya. Ada kaleng infak namanya. Kaleng infak ini kita bagi ke tiap rumah warga Muslim seperumahan The Kraton. Ya, dari program kaleng ini seperti menabung. Jadi Sapoe Sarebu itu ditujukan sebenarnya mungkin buat ibu-ibu rumah tangga kali ya. Dia belanja ke warung sayur ya, atau mungkin pulang dari toko sembako, atau mungkin dari mall lah ya, dari pasar. Nah, ada kelebihan 1.000 masukin, 2.000 masukin. Nah ini sebenarnya sih ngambil dari situ, Ustaz. Jadi tidak berarti dalam 1 bulan baru diisi, tidak ya. Walaupun seperti itu boleh-boleh saja, namanya juga orang berinfak ya. Tapi sasarannya, pemahamannya yang harus dipahami itu bahwa program infak sabu ini itu ditujukan dari uang lebih, tapi punya makna yang luar biasa sebenarnya. 1.000 kita masukin, 1.000 dan dari 1.000 coba kita hitung, Ustaz. Kita berpikir yang indah lah biar kita termotivasi ya enggak. Warga perumahan The Kraton ini sekarang udah ada 15 blok, 15 RT. Taruhlah kita ambil 12 RT saja ya. Karena kita juga harus berbagi dengan program di masjid yang lain ya, yang ada di The Kraton. Jadi kita ambil 12 RT. Kalau 12 RT dia menginfakkan satu warga, satu kakak itu Rp1.000 satu hari. Sekarang satu blok rata-rata misalkan 150 kakak aja. 150 kakak dikali 14, 12 lah ya. 12 biar mudah 10 kali ya. 10 kali 150, 1.500 kakak Ustaz. 1.500 kakak. Kalau satu kakak bisa mengumpulkan 10.000 aja dalam kaleng setiap bulannya. Satu kaleng. Itu ada anggaran 15 juta yang terkumpul untuk pembangunan masjid setiap bulan. Jikalau kita membutuhkan anggaran 150 juta untuk melengkapi bagian depan ya, bagian serambi depan ya, akan mudah sekali waktunya. 10
10 bulan sudah tercover itu sebenarnya. Ya, belum pagernya. Nah, hanya memang bagaimana caranya warga ini paham tentang program Sabu ini seperti apa, ini yang perlu dijelaskan. Ya, jadi program Sabu ini murni kita gunakan untuk pembangunan masjid, Ustaz. Tidak digabung dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya, tidak. Ini bendaharanya juga terpisah ya. Tidak tergabung dengan bendahara masjid. Yang mana saya punya bendahara 2 ya, bendahara pembangunan dan bendahara DKM. Ya. Terpisah ya. Terpisah ya. Jadi tujuannya biar memang penggunaannya pun terpisah. Karena di dalam kaleng infaknya juga ini infak untuk masjid, dalam membangun pembangunan gitu. Nah, ini kami alokasikan ke hal yang sesuai dengan kesepakatan program masjid. Ya, sebenarnya di tiap kaleng masuk ke yang menjadi latar belakangnya ini kan bagaimana caranya masjid ini bisa terbangun atas peran serta semua warga, kan itu. Ya. Bagaimana caranya saya sebagai takmir masjid mengajak orang-orang untuk menginfakkan hartanya buat membangun masjid. Mengikhlaskan harta kita untuk membangun masjid, Allah akan menciptakan rumah kita di surga, Ustaz. Ini hal yang luar biasa. Dah, saya mengajak hal itu untuk warga Keraton dengan menginfakkan kaleng sabu 1000. Tidak terasa tapi manfaatnya luar biasa. Allah tidak akan pernah ingkar. Saya yakin itu. Ya, jadi jangan ragu kalau kita mau infak. Lillah aja. Lillah saja. Semua hanya untuk Allah. Ya, kita hanya menginfakkan, ikhlaskan ini untuk pembangunan masjid. Toh janji Allah tidak akan pernah bohong. Kita akan dibuatkan rumah. Ayo, saya mengajak semua warga Keraton khususnya kaum muslim, jangan pernah ragu Anda untuk menyumbangkan atau menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid. Insya Allah kami akan melakukan seamanah mungkin ya. Kami ada bendahara yang saat ini Pak Haji Agus. Ya. Nah, ini nanti jelas pelaporannya juga akan saya sampaikan. Nah, tahapan-tahapannya juga nanti akan saya sampaikan ya, bahwa saat ini ada pembangunan untuk di Serambi, nanti berikutnya Serambi selesai nanti kita akan menyesuaikan dengan kebutuhan karena udah mau puasa nih. Ya udah mau lebaran juga, mau tidak mau halaman juga harus segera diselesaikan, akan menjadi yang prioritas, tapi tidak berarti harus dipaksakan ya, tetap semua berjalan sesuai dengan rencana Allah ya. Ya, itulah beberapa program. Saya mohon berharap bahwa jamaah pun bisa memahami sebenarnya latar belakang program Sabu ini apa ya. Tujuannya setelah terkumpul itu buat apa ya. Dan yang diberikan program Sabu ini siapa gitu. Karena memang masjid ini masjidnya ada di Keraton ya, berarti yang saya bagi ya orang Keraton gitu ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ke depan kami bisa melakukan permohonan atau proposal ke hal yang lain ya. Bisa saja. Tapi terfokus itu untuk program Sabu. Jadi benar-benar memberikan peluang kepada seluruh jamaah ya, masyarakat juga untuk ayo membangun masjid ya. Apalagi tadi 1000 ya. Mungkin bapak ibu yang duit 1000 nyelip jatuh aja udah males ngambilnya. Ternyata ini bermanfaat sekali ya untuk kadang kita sering di rumah itu nemu uang 500 perak ngampar di bawah gitu. Ya sudah, masukin aja ke kaleng infak, kan lebih bermanfaat. Toh nanti juga kan itu bisa jadi 500, bisa jadi semen, walaupun cuma seberapa butir semen ya. Tapi insya Allah semua akan bermanfaat. Seandainya saja ini kita optimal secara mengaplikasikan tentang Sapoe Sarebu nih, sehari 1000 ya. Itu kalau sebulan, penarikannya kan sebulan sekali, itu bisa 30.000 satu bulan. Itu udah wah, luar biasa. Iya, makanya kalau satu blok itu 150 KK, kalau 10 blok itu sekitar 1.500 KK. Kalau rutin dan komitmen 1000 sehari, ya kan, itu bisa 45 juta satu bulan itu. Nggak akan lama. Cuma memang
masih banyak kendala yang ini Pak untuk maksudnya secara apa nih ya, hambatan-hambatannya pun ada aja ya. Ya kalau untuk hambatan sih tidak ada Ustaz, tidak ada. Enggak kayak dari segi yang penarikan. Iya, kalau yang dari penarikan juga ya tidak ada sih sebenarnya. Hanya ya kita lebih cenderung bagaimana caranya program ini berjalan, karena ini amanah ya. Iya betul. Masjid betul. Siapa lagi kalau bukan kita yang bangun? Iya ya kan? Iya. Ya harus dimulai dari kita untuk melakukan kegiatan ini ya sesuai dengan aturannya. Iya. Ya sesuai dengan kebijakannya. Saya mau tanggal 5 sampai tanggal 15 ini ada penarikan ya ditarik, jangan sampai nggak ditarik. Iya betul. Ya. Betul. Nah itu dari DKM-nya harus seperti itu. Petugas yang saya arahkan juga harus seperti itu. Dari tanggal 5 sampai tanggal 15 harus ya ditarik. Harapannya apa? Begitu nanti terkumpul 1 bulan kita laporkan ke jamaah ini 1 bulan itu dapat segini. Nah setelah anggaran terkumpul kami butuh 20 juta untuk melengkapi pagar ini misalkan. Baru ada 10 juta ya sudah berarti bulan depan kita bisa membangun. Artinya kita punya kejelasan. Titik aman untuk kita membangun ini. Nah di waktu kapan? Mudah-mudahan lah dengan momen ini ya saya berharap ini menjadi momen yang baik ya terkait masalah pembangunan masjid di Al-Gumidi. Karena cuma 1 nih masjid di Keraton. Dari sekian banyak blok nanti ke depannya akan dibuka, masjid cuma 1 di Al-Gumidi nih. Secara sentral. Ya, dan saya juga mengajak ya jangan ragu-ragu datang untuk kita berjamaah di Masjid Al-Gumidi. Silahkan. Kita ini masjid sangat terbuka kok semuanya. Ayo. Kayaknya Pontung perlu ini mumpung kita membahas tentang sabu, ini kaleng infaknya perlu kita hadirkan. Oh iya benar. Ya begitulah. Jadi memang satu hal yang sangat positif sekali sebenarnya walaupun tanpa disadari ya manfaatnya untuk saat ini, tapi mudah-mudahan ya ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kita semua ya sesuai dengan janji Allah ya. Jangan ragu bapak-bapak, ibu-ibu khususnya warga perumahan Keraton ya. Nilai seberapapun infak yang disalurkan ke dalam program Kaleng Sabu itu akan nyampe untuk bangunan Masjid Al-Gumidi. Sebenarnya infak ini seperti apa sih gitu. Jadi kalengnya tuh seperti apa? Jangan sampai nanti ngelihat kalengnya ini juga nggak tahu kalengnya seperti apa. Program Sabu itu sepertinya ini menjadi program andalan ya dalam pembangunan masjid. Hanya karena memang kita cuma 1 tidak, dan ini juga membuka juga kesempatan jamaah untuk bisa transfer ke rekening masjid dengan tujuan untuk membangun masjid. Tidak hanya lewat program Sabu saja. Ini hanya salah satu lah. Nah ini kaleng infak sabu ya. Nah Bapak Ibu ya inilah kaleng infak program sabu Sapoe Sarebu yang disebar ke seluruh warga perumahan Keraton untungnya. Barangkali Bapak Ibu ataupun jamaah ya yang belum belum menerima ya ini di masjid juga masih ada, masih tersedia. Ada. Nanti sampaikan saja, nanti kita siapkan. Iya siap. Coba dengan model apa ya? Masjid sudah memberikan wadah ya untuk kita tergerak untuk bisa berinfak, bersedekah, memberikan sebagian rezeki kita untuk memberikan peluang sama-sama kita membangun masjid yang kita cintai ini. Betul. Nah ini luar biasa ini Pak untungnya. Berarti secara latar belakang, tujuan dan sasarannya ya memang
Sudah jelas ya. Sudah. Artinya program Sabu ini membuka peluang kepada jamaah untuk bisa bersama-sama ya berinfak dan bersedekah untuk masjid, dan tidak hanya membangun Pak untungnya, juga bisa memakmurkan masjid. Kalau masjidnya nyaman, tentu kan yang datangnya juga senang. Ya, kalau masjidnya nyaman, tentunya yang punyanya juga senang, kan begitu. Jadi tetap saya akan sampaikan, ayo jangan ragu ya. Mari kita berinfak bersama-sama menjalankan program Sabu. Iya. Nah, ini pembangunannya ya. Kemudian program dari pembangunannya juga ada dengan cara yaitu untuk membangun jamaah dan masyarakat untuk bisa berinfak. Kemudian saya melihat nih Al-Ghomidi ini kemarin ada festival hadroh sekabupaten Karawang. Oh iya. Waduh, ini tentunya baru pertama kali Masjid Jami Jamaah Al-Ghomidi melaksanakan festival hadroh yang langsung sekabupaten Karawang. Betul sekali. Iya. Ini gimana Pak Untung? Maksudnya bisa tergerak, tercetus juga event atau acara festival hadroh ini. Jadi kan tentunya ini suatu hal yang sangat harus kita lestarikan ya, terkait masalah seni Islam ini ya. Ini hadroh ini kan luar biasa ya. Ini adalah salah satu kesenian Islami yang harus kita pertahankan dari generasi muda sampai generasi yang sudah tua ya. Ini harus tetap kita pertahankan. Ini juga sebagai motivasi bagaimana caranya kita mencintai sholawat, karena dengan alunan-alunan musik ini kita menambah semangat juga untuk bersolawat ya, seperti yang sudah kita laksanakan. Namun memang tujuan pelaksanaan ini awalnya sih ini di Al-Ghomidi ini banyak anak-anak irmadi, anak-anak remaja masjid ini sering melakukan kegiatan latihan hadroh. Awalnya itu ya. Saya perhatikan nih mereka mencintai itu, dan memang di kalangan jamaah juga ketika ada acara di rumahnya juga ya bagus juga ketika memang ini bisa dilakukan. Jadi kita tidak harus cari di tempat yang lain ya, karena memang di kita juga ada irmadi, dan bagusnya lagi di tingkat ibu-ibu juga ada ini yang memang dia termotivasi untuk melakukan kegiatan ini di samping hanya mengikuti kajian ya, tapi ada juga mereka tergerak untuk ikut dalam pelatihan hadroh. Nah ini luar biasa menurut saya. Kalau yang ibu-ibu kemarin hadroh atau kosidahnya Pak Untung? Hadroh juga? Hadroh juga ada ya. Kemarin juga dalam pelaksanaan juga kami mengundang dari Blok F ya. Majelis Taklim Nurul Jannah, mereka bagus, wah ibu-ibunya kompak bermain hadroh ya. Ini hal yang luar biasa ya. Saya sebagai DKM sangat senang sekali. Cuma memang ada hal yang lebih menarik perhatian saya dengan kegiatan ini, terutama pelaksanaan ini. Saya mencoba memberikan amanat pelaksanaan ini ke anak-anak irmadi, Ustaz nih. Anak-anak remaja ini saya coba diberikan tanggung jawab untuk bisa melaksanakan kegiatan ini gitu. Kegiatan ini tentunya kan melibatkan tim-tim yang ya saya lihat sih profesional dia ya, bagus ya. Salah satunya juga ada yang tampil di Indosiar juga. Kemarin ini ikut tampil juga di Al-Ghomidi. Luar biasa itu. Ada juga itu. Ya. Nah, semua panitianya anak-anak. Remaja-remaja masjid. Remaja-remaja masjid. Mereka harus pegang kendali. Mereka harus pegang kendali. Tidak berarti nih begini ya pegang, bukan, tapi kita lepas tuh kamu kemudikan. Tapi kita kasih tahu nih begini. Diarahkan itu hanya sebatas memandu mereka. Tetap harus diarahkan. Tapi hanya dipandu saja. Bukan berarti kendalinya tetap kita pegang juga, bukan. Kendalinya kita kasih.
kasih kendalinya. Silahkan kamu ajakan acaranya. Ya, kita sistem informasinya kita buka, komunikasinya juga kita buka ya. Setiap berapa hari sekali saya update perkembangannya seperti apa. Nah, alhamdulillah. Ya ternyata mereka luar biasa kompak mereka. Nah ini menjadi semangat juga buat mereka. Bagaimana caranya mereka mencintai masjid. Ya bagaimana mereka semangat untuk datang ke masjid. Ya ini salah satu contohnya. Ya mereka dikasihkan peran, laksanakan tuh. Oh alhamdulillah bagus tapi luar biasa. Luar Dan biasa. ini tentunya ya sosok Pak Untung nih yang benar-benar mendorong dan membangkitkan semangat anak muda kita nih ya, Irmadi Ikatan Remaja Masjid Al-Gomidi. Ya mereka punya komitmen bagus ya. Mereka juga cinta dengan sholawat ya. Waduh luar biasa. Dan ini saya rasa ini baru pertama kalinya secara penuh ya. Iya. Secara kendali penuh itu benar-benar anak Irmadi. Nah, kalau sekarang mereka sudah sudah terrealisasi atau bisa dikatakan berhasil ya dengan acara yang kemarin. Padahal Untung manggil sekelas festival hadroh yang satu timnya aja berapa orang Untung? 13. Satu timnya itu 13 orang. 13 orang. Bahkan ada yang 15 orang. 15 orang. Nah, pesertanya itu total 21 seni. 21 ditambah mereka bawa alat sendiri. Iya, dan itu tamu, itu peserta ya berarti kalau dalam festival mereka peserta ya mereka undangan juga, tamu juga gitu, tamu juga. Nah, dan kami tidak menyiapkan baik konsumsi maupun snacknya. Kami hanya menyiapkan aqua saja. Ini sangat peluang sekali untuk UMKM yang ada di Keraton. Bazarnya ini. Ya, alhamdulillah kemarin ada sekitar 30 bazar, 30 warung. Ya, mereka ya alhamdulillah hadir juga ikut berperan serta meramaikan acara ini. Tahu nggak Ustaz? Jadi bazar acaranya dapet ya kan, yang bazarnya pun laris ya kan, solawatnya juga dapet, suaranya silaturahmi juga. Tapi ini yang sekelas tampil di Indosiar ikut serta juga. Ikut juga kemarin, luar biasa. Ada juga kemarin. Wah luar biasa suaranya ya Allah. Indah banget deh pokoknya. Salawatnya itu luar biasa. Wah hati itu udah ada kayak gimana gitu. Nikmat lah pokoknya. Ini keren nih Irmadi udah bisa. Bagus Irmadi. Iya untuk acara festival hadroh tingkatnya kabupaten lagi. Udah bisa dikatakan yang lebih dahsyat apa tuh Bang? Ya, pada saat sholat zuhur itu sapnya sampai 5 sap 6 sap di hari itu. Jadi masjid berarti full. Serasa sholat Jumat itu Pak Untung. Enggak full banget sih ya. Ya minimal setengah lebih lah, setengah badan masjid lebih. Itu luar biasa ya. Artinya tujuan kita ya memakmurkan masjid ini memang alhamdulillah saat itu tercapai ya. Iya, alhamdulillah. Nah, kemarin juga terpilih pemenangnya ya. Ya selamat saya ucapkan buat para pemenang yang mengisi pesertanya. Saya sebagai DKM merasa luar biasa pokoknya. Merasa senang banget lah. Apalagi untuk anak-anak Irmadinya ya. Kalian harus pertahankan terus tuh. Terus gabung di masjid ya, banyakin ya di masjid. Ya inilah estafet penerus kita. Tapi ya tetap harus dituntun ya, mereka itu tetap harus dikawal. Karena memang kondisi usia yang labil. Masih labil ya. Tetap kadang nilai keimanannya itu kuat. Kadang tiba-tiba kendor. Nah, ini ya kita ini ya bukan kita merasa kuat tidak, tapi setidaknya kita saling mengingatkan ya, ya saling menguatkan saja. Ya mungkin begitu kayaknya. Tapi saya tanya kemarin seneng nggak? Oh seneng Pak. Iya. Biasanya kalau orang sampai menjadi panitia dan acara yang ia kemas itu berhasil, bangga Pak.
Mereka senang, pasti bahagia. Dan nanti the next ya, kalau dia sudah berhasil di acara itu, nantinya dia pede gitu dengan saya Itu dulu saya juga pernah berhasil. Nah, ada pencapaian-pencapaian mereka yang udah mereka lewati, dan kedepannya pun insya Allah bisa diandalkan juga Pak Untung. Betul, nanti malah bisa berkolaborasi dengan baik dengan bapak-bapak ya, dengan mungkin kajian ibu-ibunya ya, mereka ya lebih percaya diri lagi nantinya. Apalagi acaranya di penghujung tahun ya. Nah, itu jadi momen tahun baru ini memang bukan perkara mudah saat kita mau melaksanakan acara di tahun baru ya, malam tahun baru. Harusnya ada zikir akbar itu. Jadi kegiatan itu dilaksanakan jam 12 siang ba'da sholat zuhur. Nah, nanti dari situ rencana waktu selesai sekitar jam 8 atau jam 9 malam. Nah, dari jam 10 malam itu sampai ke jam 12 malam itu kita zikir akbar. Cuman ya qadarullah ya, rencana itu belum bisa kita laksanakan pada tahun ini. Mudah-mudahan nanti tahun berikutnya ini bisa terlaksana. Bisa terlaksana sampai acara zikir akbar, sampai azan zikir mereka lagi petasan dur kita lagi berzikir. Aduh, luar biasa indah gitu. Mudah-mudahan nanti tahun berikutnya bisa terlaksana. Amin. Tapi ini apa Untung, berarti kedepannya ada acara apa lagi nih? Oh iya pasti. Iya selain pasti. PHBI Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, nah Festival Hadroh ini, nah kedepannya akan ada apa lagi nih? Ada, kami sudah berembuk dengan beberapa pengurus tentunya ya. Ini sebenarnya sih ini peluang untuk memberikan motivasi buat anak-anak remaja ya. Juga nanti kedepannya ya bukan hanya remaja saja, bahkan anak-anak yang mungkin di tingkat SD mereka kita akan perankan. Nah, contoh dalam waktu yang tepat nanti kami akan mengadakan lomba dai cilik. Dai cilik. Kenalkan mereka sejak dini tentang agama. Kami akan mencoba untuk melaksanakan perlombaan dai cilik tingkat kecamatan Kelari. Ya. Persiapan nih ya, Irmadi persiapan lagi kalian nih ya. Nanti ke depan kita akan membuat event perlombaan dai cilik dan lomba azan tingkat kecamatan Kelari. Kalian harus semangat ya, harus semangat. Karena apa? Tidak mudah, kita punya pengalaman seperti ini tidak mudah. Jadi ketika kita dikasih kesempatan, manfaatkan kesempatan itu dengan baik. Ya, ini untuk Irmadi Ustaz. Mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi. Tetap semangat. Nah, mudah-mudahan ya berhasil nih. Mudah-mudahan segala sesuatunya mendukung ya. Ya, amin. Nanti kita laksanakan lagi. Amin. Nah, kemudian di dalam kedekaeman ini Pak Untung berarti selain jamaah bapak-bapak juga ada jamaah ibu-ibunya. Nah, berarti di kajian bapak-bapaknya yang rutinan kita setiap Ahad malam Senin juga kajian subuh akbar. Nah, untuk di ibu-ibunya berarti ada majelis ta'lim. Ada. Iya. Ada. Jadi kegiatan majelis ta'lim ini saya siapkan waktu untuk saat ini, yaitu 2 kali dalam 1 bulan. Ya. Kenapa 2 kali dalam 1 bulan? Saya pengen lihat dulu sebenarnya sistemnya apakah memang sudah bisa mengakomodir semua jamaah atau tidak ya. Saya mau lihat dulu. Kayak kemarin ya alhamdulillah sih ya, dalam 2 bulan ini sudah kita laksanakan ya, kajian cukup berjalan dengan baik ya. 2 ini sudah hanya memang ada beberapa masukan tentunya dari beberapa pihak bahwa harus dikolaborasi lagi ya, karena memang tingkatnya ini kan tingkat bagaimana caranya saya mengakomodir beberapa majelis taklim yang ada di tiap bloknya masing-masing, karena mereka rutin di tiap bloknya juga melaksanakan kegiatan tuh. Karena kalau bicara majelis taklim
tidak hanya mereka punya majelisnya ya, Iya. bahkan hampir semua tiap RT ada ya, itu punya majelis taklim. Ada majelis taklim. Iya, nah, iya. Ya lebih bagus kita bagaimana caranya kita merangkul mereka. Nah ini berarti peran masjid ini kan emang harus bisa menyatukan masjid dengan musola dan majelis taklim yang ada. Iya. Makanya di tahun 2025 ini saya mencoba lagi ya kajian rutinnya di kajian ini kajian fikih. Biar nanti jamaah yang hadir juga kita mendapatkan tambahan ilmu itu dari lembar per lembar, dari bab per bab membahas terkait masalah fikih. Silahkan ya di pekan kedua, berarti untuk saat ini pekan kedua itu nanti diisi dari ustazah luar ya, ustazah luar untuk mengisi kajian fikih. Nah khusus di Sabtu pekan kedua. Nah nanti di Sabtu pekan keempatnya silahkan itu kajian umum ya, kajian umum itu bisa diisi oleh beberapa ustadz yang ada di perumahan Dekraton ya. Nah itu seperti itu. Pak Untung, kalau dalam 1 bulan kan ini ada 4 minggu nih ya. Iya. Kenapa cuma dua pekan saja yang diperuntukkan ngaji di Al-Ghumidi? Iya. Jadi 2 pekan ini sebenarnya sih saya juga pengennya 4 ya. Iya. Cuman saya pengen lihat dulu nih dari 2 pekan ini jamaah yang hadirnya seperti apa. Ya, terus komitmen dari majelis taklimnya di tiap bloknya seperti apa. Nanti begitu kita 4 terus tiba-tiba yang datangnya sedikit juga kan sayang juga ya. Nah, kita maksimalkan juga nih sistemnya nih. Makanya kami buat di setiap momen itu dari pekan pertama nih atau pekan kedua di hari Sabtu silahkan yang mimpin nanti di blok di majelis taklim blok apa. Nah silahkan isi datang lebih awal sambil mengundang jamaah yang lainnya. Nanti di pekan berikutnya juga sama dari bergantian dari majelis taklim ini ke majelis taklim dan terus berputar sehingga mereka menarik perwakilannya minimal 3 orang yang hadir pada saat pengajian. Coba bayangkan ya, kalau 3 orang satu blok perwakilan 3 orang. Kalau ada 15 blok berarti 45 orang yang hadir. Ya enggak? Nah, belum lagi yang memimpin acaranya, pasti mereka akan membawa pasukannya lagi kan begitu ya. Belum lagi nanti jamaah yang terdekat rumahnya dengan masjid. Wah banyak ini orang yang hadir. Nah ini kan misi kami sebagai takmir masjid dapat bagaimana caranya kami memakmurkan masjid kan seperti itu. Nah kami berharap ini lebih sering ya lebih bagus. Tapi kan dalam tahap mencoba tidak berarti harus semuanya. Kita pelan-pelan dulu ya, satu-satu dulu baru nanti ketika sudah melihat perkembangannya cukup bagus ya ayo gaskeun kan begitu ya. Iya. Berarti ini perlu penekanan lagi kayaknya Pak Untung. Bahwasannya jadi masjid nih ya Masjid Al-Ghumidi itu ingin memerankan seluruh majelis taklim juga yang lain juga yang ada di KRT-an ataupun di lingkungan sekitar untuk ikut serta ya dan tidak hanya ikut serta tapi berperan nih misalnya di minggu pertama misalnya minggu pertama nih majelis taklim blok H misal berarti kan MC-nya pembacaan ayat suci Al-Quran atau pembacaan sholawatnya ataupun main hadroh misalnya ataupun qasidah berarti itu dari blok H. Nanti di pekan berikutnya bergilir nih dari blok F berikutnya lagi bergilir blok E dan seterusnya jadi begitu begitu. Nah tapi Pak Untung nih mungkin mencoba untuk di 2 pekan dulu lancar atau enggak tapi ketika ibu-ibu sudah semangatnya tinggi terus sudah berjalan juga dengan lancar nanti ya bakal full ya secara 1 bulan 4 pekan atau 4 bulan itu akan berjalan jangan khawatir. Saya tidak bermaksud membatasi harus gini enggak ya. Jadi
uji coba itu harus ya. Itulah yang dibatasi. Pada saat uji coba ya berarti tidak harus semuanya. Satu-satu dulu pengen lihat nih hasilnya seperti apa. Ketika bagus ya kita lanjutkan. Ketika nggak bagus ya berarti kita harus berpikir ulang. Evaluasi. Harus evaluasi lagi kan seperti itu. Nah, makanya saya mengajak semua untuk ibu-ibu majelis taklim yang ada di Perumahan Keraton. Yuk kita rapatkan di masjid ya. Kita hadir di masjid. Di setiap kajian saya minta pengisi acaranya itu atau mungkin protokoler kali ya. Protokolernya itu bergantian dari blok ini ke blok ini terus sampai pada saatnya kita nanti bisa melaksanakan kajian full ya seminggu sekali di masjid. Iya. Ya, jadi ayo pokoknya datang aja dulu. Ayo yang penting ngaji ayo ibu-ibu. Ngaji aja dulu ya. Semangat ngaji aja ibu-ibu. dulu, semangat. Semangat ngaji. Pembangunan udah, programnya infak sabu juga udah, festival hadroh yang sangat luar biasa tingkat Kabupaten Karawang juga udah, majelis taklim. Nah ini selain DKM juga Pak Untung kan menjadi wakil ketua DMI. Iya. Ini terpilih sejak kapan Pak Untung? Tahun kemarin. Oh iya. Kita juga baru terima SK setelah pelaksanaan pilkada kemarin ya. Itu baru terima SK. Iya. Ya ini ya inilah kalau kita diberikan satu kepercayaan ya kita harus maksimal. Ya, kita harus minimal setidaknya ada yang harus kita lakukan. DMI itu apa sih sebenarnya perannya? Apa tuh? Ya kan, DMI Dewan Masjid Indonesia tingkat desa itu apa sih yang dilakukan kan gitu ya? Iya. Apa programnya kan gitu? Sementara saya sempat teman-teman mohon izin ketua. Aduh, saya jadi mendahului ketua nih. tapi tidak itulah ya. Ini saya dipancing-pancing ngomong nih jadi Jadi intinya gini ya. Sebuah organisasi tentunya pasti memiliki tujuan ya. Tujuan itu harus kita cari data. Sementara yang kita ketahui data masjid di Pancawati ada berapa ya harus tahu, ya kan? Apalagi musola, musola juga ya harus tahu, karena semua masjid dan musola itu saat ini ada kebijakan dari Kementerian Agama harus terdaftar di SIMAS. Harus terdaftar di SIMAS. Kalau sudah terdaftar di SIMAS harus jelas strukturnya siapa yang jadi imamnya, siapa yang jadi ketua takmirnya. Itu kan semua harus terstruktur. Jangan kita bikin musola tapi nggak terdaftar musolanya kan bingung juga ya. Tidak terdaftar musola itu membuat musola tiba-tiba subuhnya kosong nggak ada orang. Nah ini juga harus diperjelas ya. Kegiatan-kegiatan di musolahnya itu apa? Nah terus dibangunkan misalkan musola ya masjid atau musola ya kami di DMI harus mendata ulang karena sebelum tidak punya data. Iya. Jadi walaupun kan DMI Dewan Masjid Indonesia Pak Untungnya. Betul. Tapi tidak hanya masjid doang, musolah pun dinaungi. Ya maksudnya ternaungi dalam DMI tersebut. Iya. Ya itulah. Sementara kan di Arab mah nggak ada musola. Adanya masjid. Jadi sebenarnya sama. Masjid dengan musola itu sama ya. Hanya mungkin letaknya saja, mungkin keluasan bangunannya saja yang berbeda. Kalau musola lebih kecil. Dan masjid dipakai untuk sholat Jumat. Dan masjid dipakai untuk sholat Jumat. Kalau musola kan enggak, karena memang jumlahnya sedikit ya. Nah untuk itu saya di DMI beserta teman-teman memiliki agenda sebenarnya ke depannya akan melakukan pendataan masjid dan musola se-desa Pancawati ya, biar kita juga tahu nih musola ini didirikan tahun berapa ya, jumlah jamaahnya seberapa, imamnya siapa ya, terus ketuanya siapa, yang ngurusnya siapa. Nah ini memang perlu perhatian dari kami di DMI. Mudah-mudahan teman-teman di DMI ya kita bisa sama-sama atas arahan dari ketua bisa melaksanakan kegiatan ini, pendataan inilah. Terus ada pesan barangkali dari DMI
Ya DMI dan ketika kita masuk ke dalam satu organisasi tentunya kan ada kebijakan-kebijakan, ada arahan-arahan organisasi baik di tingkat pusat, ya, di tingkat wilayah, daerah, juga tingkat kecamatan dan tingkat ranting, tingkat masjid. Nah itu sebenarnya sih memiliki satu aturan yang sama, ya dari mulai Istiqlal sampai ke Masjid Al-Gomidi juga dan musola juga sebenarnya sama. Ya pada prinsipnya masjid itu memiliki struktur, ya, struktur yang strukturnya juga ya tidak jauh sama, ya. Ketika kita masuk masjid ya semua aliran sama, kita mau berjamaah, mau sholat berjamaah, tidak ada yang membeda-bedakan itu, siapapun itu orangnya ya. Nah contoh di masjid itu tidak jauh itu ada ketua, sekretaris dan bendahara. Ya yang masing-masing punya tugas dan fungsinya masing-masing ya. Dan juga di pembidangan mungkin ya di pembidangan juga ada bidang pendidikan dan dakwah. Ya ada pemeliharaan dan perawatan masjid ya, dan juga ada kesekretariatan. Nah sebenarnya tiga fungsi yang minimal itu harus ada gitu tanpa harus melebar kemana-mana. Ya terlebih nanti di humas ya, hubungan kemasyarakatan yang sebenarnya sih ini bisa tergabung dalam divisi pendidikan dan dakwah ya. Nah ini atau di sekretariatan. Jadi tiga sub kegiatan tanggung jawab di pembidangan ini bisa jadi merangkup ke semua bagian ya. Contoh misalkan kesekretariatan ya mereka mengakomodir data-data administrasi surat menyurat dan lain sebagainya, dan juga menghimpun dari beberapa kegiatan yang akan direncanakan di masing-masing pembidangan. Ada juga di pendidikan dan dakwah ya. Nah pendidikannya yang mana meliputi bisa ada pendidikan TPA, ya ada pendidikan pengajian, baik pengajian anak-anak maupun dewasa itu bisa kita lakukan ya. Namun sampai saat ini belum bisa dilaksanakan mungkin di beberapa tempat ya. Nah, tapi ini pada prinsipnya di setiap masjid dan musola ini biasa dilakukan gitu. Nah makanya kami punya waktu itu arahan ya, cenderung ke arahan sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 39 tahun 2019 yaitu tentang pedoman pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan masjid ya, bertitik kepada pengelolaan masjid yang mana pengelolaan ini harus terstruktur, bahkan di saat ini banyak masjid yang memiliki aturan yang berbeda-beda. Ada yang masa jabatannya atau masa khidmatnya cuma 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Ya sebenarnya semua itu sudah jelas terbuat di anggaran dasar anggaran rumah tangga yang dibuat dari tingkat pusat sampai tingkat ranting, sampai tingkat masjid. Jadi semua ya harus mengikuti aturan tersebut di atas ya, kecuali ya menjaga beberapa hal, putus di tengah jalan, estafet ke yang lain itu mungkin bisa ya. Perubahan itu, namun pada prinsipnya masa jabatan DKM ya 5 tahun. 5 tahun. Seperti kemarin kita sudah melaksanakan, diberikan kepercayaan untuk melaksanakan pemilihan di perumahan Karawangi. Pila Karawangi. Pila Karawangi ya. Pila Karawangi. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan pemilihan ketua DKM yang baru. Ya, di situ sudah terpilih yaitu Haji Daden, Pak Kang Haji Daden. Kang Haji Daden ya terpilih sebagai ketua yang baru, dan itu masa khidmatnya 5 tahun Ustaz. 5 tahun. Nah rencana di Desa Pancawati itu mau disamaratakan semua masa jabatan 5 tahun, baik yang pemilihan baru maupun yang sudah berjalan. Nah mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan. Nah ini kan secara apa ini Pak Untung? Ini pusat ya? Iya. Nah kalau bagi masjid ataupun musolah yang tadinya di awal ya mungkin mereka punya anggaran dasarnya 2 tahun ataupun 3 tahun, tetap mengacunya ke pusat ini. Ke pusat ini aturan sih sama ya. Tapi ketika di tengah jalan mungkin ada hal yang membuat perubahan, misalkan
mengundurkan diri atau mungkin ada kesibukan yang lain, ini bisa saja dilakukan perubahan. Tapi tidak menjadi batasan itu jadi seolah dipatok di bawah itu gitu. Kita menyeragamkan khususnya di Desa Pancawati semua diukur 5 tahun. 5 tahun masa jabatan. Ya. DKM masjid maupun musola. Bisa juga kadang nggak berhenti mau 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Selagi jamaah dan masyarakat percaya masih tetap betul. Intinya itulah. Iya. Berarti keuntungan DKM juga di DMI juga aktif. Artinya secara di kedekaeman, secara masjid yang dipimpin pun sentral, berarti Pak Untung juga harus mengayomi masjid yang ada, ya. Ada Al-Gumidi, ada Al-Fat, dan musolahnya juga ada An-Nasr, ada Al-Badruddin, Al-Huda, Al-Muhajirin, dan lain sebagainya, Blok N dan lain sebagainya. Ya mungkin nanti juga ke depan bakal tambah lagi ya. Cuman memang saya menyarankan ke jamaah, ya umat Muslim di Perumahan De Kraton, ketika memang ada rencana untuk pembuatan musola, ya ngomong dululah ke masjid, Pak, ini saya mau bikin musola, Blok P ada tuh penyampaian ya. Jadi biar nanti ketika kita didata pun kami bisa menyampaikan bahwa ini sudah terdata atau belum di SIMAS-nya gitu. Karena memang program SIMAS ini tidak semua orang tahu. Ya, bahwa di dalam program SIMAS itu ada beberapa keunggulan yang nanti akan bisa didapatkan. Tapi kalau tidak terdaftar ya daftar aja dulu sekarang biar kita tahu nanti manfaatnya apa setelah kita daftar. Tapi setidaknya perencanaan pembangunan itu ya harus diketahui DKM setempat, harus ditahu masjid setempat. Jangan seolah-olah berdiri sendiri. Ya, saya memberikan pesan ini bukan berarti mengkritisi, tidak, tapi ya mencoba untuk memberikan komunikasi yang baik lah sama umat Islam. Iya. Waduh, luar biasa ini wawasan edukasi buat kita semua nih ya, terutama tentang masjid nih. Karena memang tempat contoh musola nih, musola di sini imamnya siapa, imam tetapnya siapa. Masjid ini imam tetapnya siapa? Itu nanti di salah satu syarat di pengurusan bukan pengurusan SIMAS itu pasti ada ditanyakan itu. Ini penanggung jawabnya siapa? Maksud penanggung jawab itu yang jadi imamnya siapa? Ketua DKM-nya siapa? Nah, terus luas musolanya berapa? Nah, itu terus status tanahnya ini tanah apa? Nah, itu semua harus jelas. Jangan sampai kita dengan gagahnya membuat musola tiba-tiba tanahnya mau dipakai buat apa, nanti ribut nantinya. Nah, ini jangan sampai, harus sampai mendapatkan satu kejelasan ya. Ketika itu bisa dilakukan untuk umat ya, untuk semua orang ya. Untuk orang lebih banyak. Itu Ustaz. Iya. Waduh. Udah. Ya, alhamdulillah ya ini. Memang DMI ini kan pengurusan DMI juga, mereka juga ya rata-rata ketua DKM di masjidnya. Iya. Para pengurus DMI ya para DKM di wilayahnya. Iya, DKM di wilayah. Ya, Pak Ketua ya. Pak Ketua juga dia DKM di Masjid Al-Ikhlas ya, Al-Hikmah ya, di Desa Pancawati. Ya. Nah, barangkali Pak Untung ada apa nih harapan ke depannya ya, baik di DKM ataupun di DMI? Ya, kalau dari DKM saya berharap mari kita sama-sama tingkatkan ibadah kita ya. Mari kita sama-sama berupaya berpikir bagaimana caranya kita berbuat baik ya. Kita yakin bahwa sesuatu hal yang baik pasti niat yang baik pasti hasilnya akan yang baik juga ya. Apalagi kita datang ke masjid pasti kita berniat baik. Jadi kita berpositif thinking saja. Mari sebagai umat muslim, saya mengajak pada seluruh warga De Kraton, umat muslim yang ada di Kraton, mari kita makmurkan masjid, bangun masjid,
jangan ragu. Jangan ngelihat DKM-nya, jangan ya bapak-bapak, ibu-ibu jangan. Saya bisa saja tidak jadi DKM, tapi yang kita lihat ibadahnya. Saya bisa berbohong, ya bisa keliru, bisa lupa, ya. Tapi Allah tidak akan pernah lupa. Apapun yang kita lakukan, lillah, hanya untuk Allah, hanya untuk ibadah kita. Ya, jadi saya mengajak, ayo kita sama-sama niatkan untuk beribadah semaksimal mungkin. Dari DMI saya menyampaikan, mari untuk para musola-musola siapkan dari sekarang data-data segala kepengurusannya dan juga siapa imamnya, ya, biar nanti pada saat pendataan kita sudah memiliki data-data yang sudah komplit. Itu saja sih. Ya. Khusus kamu Irmadi, tetap semangat. Remaja masjid, ya terus semangat. Ya, terima kasih Pak Untung ya atas waktunya yang sudah memberikan pencerahan nih kepada kita semua tentang program-program masjid ya di DKM ataupun di DMI juga. Ya mudah-mudahan selalu bersinergi ya masjid dengan musola, dengan selalu bersatu padu ya yang demi keutuhan ya umat ya. Dan tentunya kita semua ya baik itu para takmir masjid ataupun para yang sudah berinfak dan memberikan ide, saran, tenaga dan lain sebagainya untuk kemakmuran masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda ya. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih Pak Untung ya, mudah-mudahan sehat selalu dan terus semangat insyaallah di dalam takmir masjid dan juga di KDMI-an juga ya. Sabar dan terus semangat lah, istiqomah tentunya. Istiqomah. Iya. Kita juga ya harusnya ya terus mendukung apapun program masjid yang ada, yang diberikan, dan mudah-mudahan kita semua juga menjadi ahli-ahli ibadah dan cinta terhadap masjid ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin ya. Sekian dari kita ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.